Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi di kelas online Hukum dan Etika Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 10 ya, membicarakan hukum ketenagakerjaan, khususnya dasarnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, jadi undang-undang ini yang mendasari nanti apabila Anda setelah lulus menjadi karyawan atau pegawai di suatu perusahaan apapun, semuanya dasarnya sama, hak dan kewajibannya itu aturan-aturan umumnya sebagai karyawan itu ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Namun Anda sebagai mungkin kedepannya menjadi pelaku usaha atau pengusaha, ini juga perlu diketahui atau dipahami agar dapat memperlakukan karyawannya sebagaimana mestinya yang diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, dan khususnya untuk pelaku usaha, undang-undang ini sebagai dasar membuat peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Gitu ya. Definisi dari perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Nah, di dalam dunia ketenagakerjaan, apalagi nanti masuk ke tempat kerja, jangan heran kalau sering dengar istilah PKWT sama PKWTT. Paling sering disebut adalah PKWT. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, kalau PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWT ini perjanjian untuk karyawan-karyawan yang statusnya kontrak yang hanya waktunya tertentu saja. Sedangkan PKWTT itu untuk karyawan yang statusnya tetap karena waktunya ditetapkan tidak tertentu. Seperti itu ya. Saya bisa kasih contoh sebentar. Ini contoh-contoh perjanjian kerja seperti ini ya. Ini hanya dia tidak pakai pasal-pasal karena dia berbahasa Inggris. Biasanya kalau berbahasa Inggris itu pasalnya diganti dengan artikel. Itu ya. Ini baru halaman pertama sebagai contoh aja supaya bisa dilihat. Ini karena bahasa Indonesia jadi ada pasal-pasalnya. Ya, ini identitas persis sama draft kontrak atau perjanjian yang kita sudah pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, nanti setelah pertemuan 10 ini selesai diinformasikan, Anda bertugas untuk mereview beberapa perjanjian kerja, mereview apakah beretika apa tidak. Kalau tidak, jawabnya beretika, letaknya di mana yang beretika, yang tidak beretika letaknya di pasal yang mana. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita membicarakan khusus untuk PKWT. Karena kenapa PKWT itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk Anda ketahui, karena sudah beberapa tahun, kira-kira 10 tahun ke belakang sampai sekarang, perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang memperkerjakan karyawan dengan statusnya karyawan kontrak. Ya, dengan pertimbangannya masing-masing gitu ya. Definisinya adalah perjanjian kerja yang hubungan kerja antara buruh atau pekerja dan pengusaha ditentukan jangka waktunya. Nanti di sini bisa Anda lihat bahwa sebenarnya PKWT yang dijalankan selama ini oleh perusahaan itu salah. Gini ya, jadi PKWT itu dalam Undang-Undang 13 menyatakan bahwa jenis perjanjian kerja ini atau PKWT hanya dibatasi untuk pekerjaan yang sifatnya sebagai penunjang, bukan main job di perusahaan tersebut. Diperkirakan untuk waktu yang tidak lama akan selesai atau musiman, berhubung dengan produk baru suatu perusahaan. Contoh di hotel. Dan yang terjadi di Hotel Indonesia sebelum menjadi Kempinski ya. Karyawan yang bekerja di frontliner, entah reservation atau front office atau GRO gitu ya. Menurut kamu apakah dia merupakan pekerjaan penunjang atau yang main job bagi hotel tersebut?
Ya, silahkan Anda jawab pas sudah tahu jawabannya apa. Dan ada beberapa, mungkin banyak malah ya, terutama di Hotel Indonesia pada saat dia dirislah oleh PT Jarum, ternyata sebagian besar, contohnya nih, pegawai yang statusnya di frontline itu merupakan pekerja kontrak, karyawan kontrak. Akibatnya pada saat peralihan manajemen ke PT Jarum, itu mereka ada yang tidak mau meneruskan rekrutmen, memilih untuk berhenti, akhirnya tidak mendapatkan uang pensiun seperti rekan-rekan yang lain yang ternyata statusnya sebagai PKWTT atau sebagai karyawan tetap. Oke, jadi sebenarnya itu satu contoh yang sudah salah, karena ternyata front office itu termasuk bagian dari main job ya, pekerjaan yang utama dari sebuah hotel tersebut. Nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian seperti di Jepang sudah tidak ada front office lagi. Ya, beberapa hotel, bukan hotel bintang 5 sih, hotel bintang 3 ke bawah itu udah nggak punya reservasi lagi. Apalagi sekarang udah semuanya online ya. Reservasinya sudah semua online. Oke, terus di pasal 59 diatur untuk PKWTT, jangka waktu yang terbatas itu yang tertentu itu ditentukan totalnya hanya boleh 3 tahun. Ini ada alasannya ya. Perjanjian dilakukan untuk 1 tahun pertama nih, tapi kadang-kadang ada yang 6 bulan. Gitu ya. Nanti kalau misalnya dilanjut lagi 6 bulan lagi dipotong, jadi itu setahun gitu ya, dipotong 2 kali gitu, dan dapat diperpanjang paling maksimum 2 tahun atau perjanjian dilakukan untuk 2 tahun sekaligus dan perpanjangan lagi 1 tahun, totalnya jadi 3 tahun gitu ya. Terus gimana kenyataannya? Banyak yang karyawan kontrak sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan nggak kerasa 10 tahun, padahal ini ditentukan harus 3 tahun. Artinya di Undang-Undang 13 itu mengatur bahwa apabila selama misalnya 1 kali diperpanjang akhirnya 2 tahun, itu ternyata untuk tahun depannya tidak ada tempat atau tidak ada posisi untuk karyawan tetap, itu seharusnya sudah diberitahukan kepada karyawan kontraknya untuk tidak meneruskan kontrak kerjanya sampai tahun depan, sampai masa kerjanya 3 tahun. Tapi ternyata ya banyak kebutuhan dari karyawan juga yang ini masih kerja, dan disambut dengan perusahaan juga masih mau memperkerjakan karyawan tersebut, tapi juga tidak ada posisi untuk karyawan tetap. Akhirnya mereka perpanjang terus sampai yang tadi saya bilang makin lama nggak kerasa atau udah 10 tahun aja sebagai karyawan tetap ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah tidak ada kontrolnya dari Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua adalah pada saat melakukan tanda tangan di perjanjian untuk perpanjangan sampai 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, itu sebenarnya kan kita udah bahas ya, tanda tangan yang dilakukan apalagi di atas materi itu tanda sahnya perjanjian. Kalau misalnya Anda nanti sebagai karyawan diminta untuk memperpanjang ke 4 tahun dan disodorin perjanjian dan tanda tangan, berarti Anda setuju. Dengan persetujuan itu Depnaker juga akan susah untuk melakukan tuntutan atau tindakan protes ya, atau pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Nggak bisa dinyatakan salah karena perusahaan punya bukti lah, ini perjanjian sudah ditandatanganin. Tuh ya, hati-hati jadinya menandatangani sebuah dokumen apapun. Iya, Ibu. Kemudian perjanjian ini PKWT itu masih di pasal 59, tidak diperbolehkan mensyaratkan percobaan kerja. Jadi kalau misalnya memang tadi yang saya bilang setahun pertama itu ada yang cuma 6 bulan, kemudian mungkin dianggap evaluasinya bagus 6 bulan lagi, seharusnya sih langsung setahun gitu ya, tapi ya gitulah karena pengawasan yang nggak ada. Jadi kalau dipotong-potong gitu dianggap sebagai probation, padahal itu nggak boleh. Kenapa? Alasannya karena 1 tahun bekerja itu sebagai karyawan kontrak sebenarnya itu dalam masa evaluasi yang panjang, jadi nggak boleh lagi ada percobaan kerja atau probation. Karena biasanya kalau perusahaan menetapkan sebagai probation itu gajinya nggak 100%, bisa 80 atau 90%, itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi kenyataannya itu masih sampai sekarang masih ada.
Oke ya, sebelum ke PKWTT, jeleknya PKWT adalah banyak. Apalagi di zaman pandemi saat ini, itu ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps kan. Ya, Red Dwarf, terus apalagi Airi gitu ya, travel akomodasi online seperti itu. Dan karena karyawan mereka terbanyaknya adalah PKWT atau kontrak, akhirnya mereka dengan bebas memutuskan sepihak tanpa adanya pesangon dan segala macam. Bahkan ada yang diputus sebelum waktunya. Loh, kenapa nggak bisa nuntut? Ternyata dalam perjanjian kontrak kerjanya itu klausulnya atau pasal-pasalnya itu tidak diatur sedemikian rupa untuk melindungi si karyawan tersebut. Malah ada yang karyawan tidak menerima dokumen rangkapnya, hanya dibuat satu, yang satu dipegang oleh manajemen. Ya, terus mau nuntut buktinya apa? Padahal dia pernah tanda tangan di situ. Banyak banget intrik-intrik kayak gitu ya. Pada saat ada masalah, yang jadi korban adalah karyawan. Gitu, oke ya. Di samping itu nanti kita bicara lagi negatifnya apa, nanti pembahasannya ke pasal-pasal berikutnya. Pasal 60 mengatur PKWTT untuk karyawan tetap ya. Itu yang tidak ditentukan jangka waktunya. Maksudnya bukan sampai seumur hidup, tapi biasanya secara umum ada masa pensiun yang membatasi mereka kerja. Nah, itu secara umum undang-undang menyatakan di 5556. Tapi ada perusahaan juga yang menyatakan 60 sampai bahkan 70, tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Minimum 5556 lah ya. Oke, terus umumnya mereka yang karyawan tetap tidak menandatangani perjanjian kerjasama, tapi mendapatkan secari kertas berupa surat pengangkatan. Itu yang mengikat mereka sebagai karyawan tetap. Oke, perjanjian kerja itu tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha. Misalnya di merger ya, atau di akuisisi dan sebagainya, atau meninggal gitu ya. Itu sebenarnya tidak memberhentikan karyawan itu sebagai karyawan atau karyawan kontrak, karena kan ada pengusaha baru. Kecuali yang saya cerita kasus-kasus sebelumnya, ke perusahaan yang baru atau manajemen baru mau melakukan re-recruitment. Jadi itu diulang lagi ya, tergantung keputusannya gimana. Tapi sebenarnya tidak boleh ada PHK. Oke ya, tuh kan apabila terjadi pengalihan itu ada tanggung jawab dari pengusaha yang baru, kecuali ditentukan lain ya, seperti tadi saya ceritakan. Pengakhiran perjanjian kerja yang diakhiri sepihak sebelum waktunya yang ditetapkan dalam PKWT, yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi. Nah tuh, harusnya ada ganti ruginya kepada pihak yang diputus sepihak. Tuh ya, tapi kadang-kadang ada pengusaha yang nakal, sengaja di pasal PKWT-nya, perjanjian kerjanya tuh tidak dicantumkan kewajiban dari perusahaan dalam hal pemutusan kerja sepihak, yaitu misalnya ada force majeure kayak pandemi ini gitu ya. Tapi ya itu begitulah ya kelakuannya ya. Kadang-kadang karyawan agak susah untuk menuntutnya. PHK diatur di pasal 150. Sebenarnya tidak diusahakan tidak terjadi PHK ya, kecuali sampai finansialnya tuh terpuruk banget ya. Makanya dengan krisis ekonomi, dengan pandemi ini banyak yang mengaturnya dengan shift. Otomatis yang dikurangin shift dari kerja shift itu adalah tunjangan transport dan makannya. Tapi tidak mem-PHK-kan karyawan yang ada gitu ya. Apabila terpaksa terjadi ya dirundingkan terlebih dahulu ya, harus ada juga penggantian tadi ya. Kalau untuk karyawan tetap ada nilai pesangonnya, kalau karyawan kontrak itu ada istilahnya ganti rugi yang emang nilainya adalah kebijakan dari si perusahaan itu sendiri, tapi paling tidak adalah ganti ruginya. Oke, kita masuk ke aturan dalam perusahaan, kita sambung di video berikutnya ya.